Bab 1038. Mencintai aku satu kali. Kamu begitu percaya diri. Louis Lu tersenyum menatap Hailey Ye. Memang benar. Aku masih belum mencapai alam dewa surgawi. Dan aku memang bukan lawanmu. Namun masih ada satu hal yang membuat aku merasa kamu bukan lawanku. Hailey Ye menatap Louis Lu dengan tatpaan mencibir. Setelah itu dia berkata dengan penuh percaya diri, bodoh. Kamu itu hanya alam dewa bumi. Berani-beraninya kamu membual seperti itu. Aku sedang membual atau tidak. Kamu akan tahu setelah datang ke laut jiwa aku. Louis Lu tersenyum aneh. Bagaimana? Bukankah kamu tidak berani? Hailey Ye tersenyum dingin. Ucapanmu itu benar-benar memalukan. Hanya sesosok manusia saja juga berani berkata seperti itu. Kenapa tidak berani? Setelah berkata, jiwa dewa Hailey Ye langsung muncul di laut jiwa Louis Lu. Ketika Hailey Ye mendarat di tengah laut jiwa Louis Lu, dia merasakan ada yang salah. Dia sama sekali tidak menyangka. Laut jiwa Louis Lu ternyata begitu kuat. Dirinya yang merupakan seorang dewa surgawi itu meremehkan Louis Lu. Namun ketika masuk ke dalam laut jiwa Louis Lu, ekspresinya terlihat terkejut. Bagaimana? Aku tidak salah bukan? Jika membicarakan jiwa dewa, kamu pasti tidak lebih baik dariku. Louis Lu muncul di depan Hailey Ye. Lalu tersenyum menatapnya. Sekarang, apakah kamu merasa aku sedang membual? Hailey Ye menggertak giginya. Dia ingin keluar dari laut jiwa Louis Lu. Tetapi di bawah tekanan jiwa dewa, Hailey Ye tidak bisa bergerak. Dia susah terjebak. Hahaha. Louis Lu tertawa, kamu benar-benar mengira aku bukan lawanmu. Aku melakukan semua ini. Tujuannya hanya untuk menarikmu ke dalam laut jiwa aku saja. Hailey Ye memberontak di tempat. Dia menjerit di laut jiwa, Louis Lu. Memangnya kenapa jika kamu bisa menekanku beberapa asa? Ketika aku keluar, orang yang pertama kali aku bunuh adalah kamu. Beberapa detik kemudian, Hailey Ye sedikit berdiri. Lalu dia menatap Louis Lu dengan mata indahnya. Air mata terbendung, Louis. Kakak pertama. Tubuh Louis Lu tersentak. Dia maju ke depan dengan senang. Lalu memeluk Hailey Ye, kakak pertama. Akhirnya aku bertemu denganmu. Aku tahu. Kamu akan datang menyelamatkanku. Hailey Ye yang biasanya bersikap dingin, saat ini ternyata tersenyum. Lalu dia memeluk Louis Lu. Namun detik selanjutnya, dia segera melepaskan Louis Lu. Louis Lu. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Hailey Ye menjadi serius, waktu sudah tidak banyak. Ucapan yang aku katakan selanjutnya. Kamu harus ingat, setelah aku datang ke kerajaan Falling Snow, aku mengenal An Mo Xuan. Hailey Ye dengan cepat berkata, An Mo Xuan sangat baik kepadaku. Dia menyerahkan seluruh sumber daya kepadaku. Namun suatu hari, aku merasakan ada yang salah. Karena tidak tahu apa yang dia lakukan. Ternyata membuat roh dewi aku menghilang. Sebenarnya aku harus berterima kasih kepada An Mo Xuan. Namun tidak tahu sejak kapan. Ternyata di dalam tubuhku muncul sebuah kesadaran. Aku dapat merasakannya. Kesadaran itu bukan Dewi Hailey, tetapi sebuah keberadaan yang mengerikan. Sejak saat itu, kultivasi aku meningkat dengan cepat, dan langsung mencapai dewa surgawi. Aku juga tahu, dewa surgawi itu mewakilkan apa. Dan aku tahu kecepatan meningkatnya kultivasi ini sangat mengerikan. Membuat kesadaran lain di tubuhku tersadarkan dengan cepat. Di dalam benakku, terus-menerus muncul sebuah suara. Suara itu memintaku untuk membunuhmu. Aku kira itu iblis hati. Namun aku salah. Dia adalah sebuah jiwa dewa yang lain.
Selain itu, dia sudah menguasai tubuhku. Louis Lu berteriak, "Aor!" Namun tidak masalah. Selama ada di dalam laut jiwa aku akan terus menekan jiwa dewa itu. Tiba saatnya aku akan mencari cara untuk memusnahkannya. Hailey Ye menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Energi dari jiwa dewa ini jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Meskipun sekarang tertekan, namun aku dapat merasakan. Beberapa saat lagi, dia akan menguasai tubuhku. Jika dia benar-benar sudah bangun, jiwa dewa kamu juga tidak akan bisa menekannya lagi. Pasti ada solusi. Kakak pertama, kamu jangan cemas. Aku pasti akan mencari solusinya. Setelah mendengar ucapan Hailey Ye, Louis Lu menatap Hailey Ye dengan tenang dan berkata, "Kemampuan aku. Bukankah kamu juga tahu?" Hailey Ye memandangi ekspresi Louis Lu yang penuh percaya diri. Lalu dia tertawa, "Tentu saja kamu tahu. Hanya saja, sepertinya tidak sesederhana itu." Setelah berkata, Hailey Ye juga menjadi lebih tenang. Dia tersenyum sembari mengulurkan kedua tangannya, "Suamiku, apakah kamu bisa memeluk aku?" "Suamiku," Louis Lu langsung maju ke depan, lalu memeluk Hailey Ye dengan erat. Ketika mereka berdua berpelukan, seluruh laut jiwa Louis Lu sedikit melonjak. Kemudian kembali tenang. "Istriku, aku mencintaimu." Hailey Ye menepuk punggung Louis Lu dan dengan lembut berkata, "Suamiku, waktuku sudah tidak lama. Biarkanlah aku berada di laut jiwamu. Aku ingin membuat waktu singkat ini menjadi memori terindah aku. Ketika kesadaranku sudah mulai tidak jernih, kamu harus membunuhku. Aku tidak ingin tubuhku ini melukaimu." Hailey Ye berkata, dan dia sudah menangis. Louis Lu ingin bicara, namun bibirnya langsung dikecup. Beberapa saat kemudian, Hailey Ye menatap Louis Lu, "Jangan katakan apa-apa. Berjanjilah padaku." Louis Lu mengangguk dengan teguh. Di sini tidak ada kamar pengantin. Kita saling membungkuk untuk meresmikan hubungan kita saja. Dan biarkanlah aku memenuhi impianku." Mereka berdua saling membungkuk. Dan semua kejadian masa lalu teringat kembali. Tanpa keluarga dan kerabat, hanya ada laut jiwa. Layaknya alam peri. Dan juga layaknya alam iblis. Membawa mereka ke masa depan. Namun juga membawa mereka menghadapi kematian. Ini adalah waktu paling bahagia bagi Hailey Ye. Dan juga waktu terakhir bagi Hailey Ye. Hailey Ye tahu, setelah beberapa saat lagi, semua hal akan menjadi mimpi. Hailey Ye tidak menutupi perasaannya lagi. Dia menatap ke arah Louis Lu dan mengeluarkan seluruh perasaannya. "Suamiku, kita benar-benar menjadi suami istri. Mulai sekarang, aku adalah istrimu." Saat itu, aku selalu merasa cemburu. Namun ketika aku sudah menikah denganmu, aku merasa sangat puas. Louis Lu mencium bibir Hailey Ye. Rasanya manis, namun terasa sedikit pahit juga. Hailey Ye seperti mabuk di dalam waktu terakhirnya. Wajahnya yang indah tidak terlihat dingin lagi. Matanya yang indah tertuju pada Louis Lu. "Dapat bersama kamu di waktu terakhir. Untuk apa aku memohon untuk kehidupan selanjutnya? Suamiku, aku tidak tahu dapat bertahan berapa lama. Namun semua ini akan berakhir. Bisa bersamamu di waktu terakhirku. Aku sangatlah puas. Aku hanya ingin." Di area perang yang disoroti oleh cahaya matahari terbenam. "Apakah kamu bisa? Apakah kamu bisa mencintaiku satu kali?" Bersambung.
Bab 1039. Peperangan besar. Ekspresi Hailey menjadi keji. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Kemudian menerjang keluar dari laut jiwa Louis Lu. Louis Lu mengikutinya. Kembali ke area perang. Dia memandangi Hailey dengan sedih. Suamiku. Aku tidak tahan lagi. Aku merasa. Kesadarannya sudah mulai menelan jiwa dewa aku. Bunuhlah aku. Hailey berkata. Louis Lu menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Tidak ada solusi yang lain. Hailey berkata dengan sedih, kesadaran aku segera ditelan olehnya. Bunuhlah aku. Louis Lu berkata, aku tidak bisa melakukannya. Apakah kamu mencintaiku? Hailey bertanya dengan suara yang pelan. Louis Lu mengangguk, aku mencintaimu. Kalau begitu bunuh aku. Aku mohon, bunuhlah aku. Kamu sendiri tahu, jika aku bertarung denganmu, aku akan merasa sakit hati. Aku mohon padamu, aku tidak bisa melakukannya. Louis Lu berteriak. Seketika, tubuh Hailey sedikit bergetar. Sebuah energi yang kuat membungkus seluruh tubuhnya. Suamiku, cepat bunuh aku. Jika tidak, semuanya terlambat. Dia menggunakan nada memohon. Lalu menatap ke arah Louis Lu. Pupil mata hitamnya mulai menjadi merah. Ucapannya itu seperti pedang tajam yang menusuk hati Louis Lu. Meskipun aku tidak bisa menyelamatkanmu, tetapi aku juga tidak bisa menyerang orang yang aku cintai. Setidaknya sekarang aku masih hidup. Aku percaya. Selama masih hidup, maka pasti akan ada harapan. Apa yang kamu katakan? Bagaimana jika kamu meninggal? Hailey berteriak. Kalau begitu meninggal saja. Setidaknya bisa meninggal bersamamu. Itu cukup baik. Louis Lu berkata dengan perlahan. Tiba-tiba, di atas langit, 9 bayangan naga hitam membelah langitan. Dia menerjang ke arah Hailey, lalu berputar di sekitar Hailey. Hailey merasa benaknya menjadi kosong, lalu langsung pingsan. Suara kak naga muncul di benak Louis Lu, saudara Louis Lu. Mengenai masalah istrimu, aku ada solusinya. Sekarang peperangan lebih penting, dan aku merasakan ada sebuah energi kuat yang sedang mendekat. Segeralah berkumpul dengan Dok. Sekarang jiwa istrimu sudah aku kurung. Setelah peperangan selesai, kita baru cari solusi lagi. Mendengar ucapan Kak Naga, Louis Lu merasa senang. Kak Naga, kamu memang hebat. Di tengah udara, Dok dan An Mo Xuan menatap satu sama lain. Setelah beberapa serangan, An Mo Xuan terlihat mulai kewalahan. Dia menatap Dok dengan kesal. Rambo Liu, kamu bajingan ini. Ternyata kamu berani meludahiku. An Mo Xuan menyeka cairan di tubuhnya. Lalu dia memegang erat pedang putih di tangannya. Meludahimu. Kenapa tidak boleh meludah? Dok dengan bingung menatap An Mo Xuan. Apakah karena setiap harinya kamu bersama pria? Maka pikirannya menjadi bodoh. Pertama, ini bukan air ludah. Ini kerajaan air langit. Ini adalah air suci kejaisar air langit. Kedua, aku ini sedang bertarung denganmu. Memangnya kenapa jika meludahimu? Hal yang paling aku sesali sekarang adalah mengenali orang sepertimu ini. Setelah mengenalimu begitu lama, aku kira kamu seorang pria sejati. Tidak disangka kamu itu menyukai sesama jenis. Markili itu sudah memberitahuku. Dan kalian bermain cukup heboh. Sial. Tidak heran kamu terus ingin berhubungan baik dengan kerajaan air langit. Aku kira kamu ingin bekerja sama denganku untuk menyerang kerajaan api suci. Siapa yang sangka? Ternyata kamu mengincar tubuhku. An Mo Xuan dibuat sangat kesal karena ucapan Dok. Dok seperti seekor lalat. Membuat An Mo Xuan merasa puding. Rambo Liu, bajingan.
An Mos Suan akhirnya tidak tahan lagi. Dia mulai mengumpat, "Kamu bajingan. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Dasar brengsek. Aku sudah menjadi kaisar begitu lama. Namun aku tidak pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti kamu." An Mos Suan kembali mengumpat, "Sialan. Kamu itu benar-benar brengsek. Kenapa kau mengumpat orang?" Dok menggaruk kepalanya, "Lupakanlah. Kedudukan yang lebih tinggi tidak akan perhitungan dengan orang rendah. Aku akan memaafkanmu. Kemarilah. Hadapi double stick aku ini." Huhah. Setelah berkata, Dok yang memegang double stick, tubuhnya memancarkan cahaya biru, lalu menerjang ke arah An Mos Suan. An Mos Suan tidak mau kalah. Di dalam hatinya, dia sangat ingin menghancurkan Dok hingga berkeping-keping. Dirinya sudah lama mempertahankan citranya dengan baik. Dan dalam beberapa saat, semuanya hancur oleh Dok. Dan dirinya akan menjadi bahan tawaan seluruh dunia spiritual. Dua energi saling menghantam. Setelah beberapa kali, An Mos Suan merasa kelelahan. An Mos Suan sangat terkejut. Hanya beberapa bulan tidak bertemu, kemampuan lawannya ini ternyata meningkat begitu banyak. Di waktu yang bersamaan, pasukan koalisi ada begitu banyak. Dengan adanya bantuan formasi sihir 9 naga, formasi sihir Falling Snow tidak memberikan dampak yang besar lagi pada lawan. Dan dalam keuntungan jumlah pasukan, semuanya sudah terlihat. Terompet kemenangan sudah terdengar. Jutaan pasukan menyerang. An Mos Suan terus tertekan. Prajurit kerajaan Falling Snow sudah kehilangan daya tarung ketika melihat yang mulia mereka tertekan. Sebagian besar prajurit juga sudah mulai menyerah. An Mos Suan, hingga sekarang kamu masih belum mengerahkan seluruh kekuatanmu. Dok mengerutkan alisnya. Di dalam ingatannya, An Mos Suan seharusnya tidak selemah ini. Meskipun dirinya akhir-akhir ini memang mendapatkan bantuan dari Louis Lu, hingga tingkatannya melesat tinggi. Tetapi seharusnya dirinya juga tidak dapat menekan An Mos Suan hingga seperti ini. Sebelum An Mos Suan berkata, 3 sosok mendarat dari langit dan terbanting di atas tanah. Mereka adalah 2 tetua kerajaan Falling Snow dan Markili. Di belakang Dok, Ugri Kin dan yang lainnya terlihat kesulitan. Namun mereka tersenyum, "Saudara Lu memang hebat. Jika bukan karena bantuan formasi sihir 9 naga, mungkin kita tidak bisa menghadapi beberapa orang ini." Ketiga orang itu dengan sekarat terkapar di atas tanah, lalu menatap An Mos Suan. "Yang mulia, aku sepertinya sudah tidak bisa membantu kamu lagi." Melihat 3 orang yang sekarat, An Mos Suan berkata dengan nada dingin, "Berkah bagi kalian. Jika kalian mengorbankan nyawa kalian untuk negara, tidak masalah. Di kehidupan selanjutnya, aku harapan dapat bersama kalian lagi." Mereka bertiga menatap ke arah An Mos Suan di waktu yang bersamaan, lalu tersenyum. "Yang mulia, di kehidupan ini, hal yang paling beruntung bagiku adalah dapat mengikutimu. Yang mulia, kami sudah siap." "Aku tahu." An Mos Suan berkata dengan nada datar. Tangannya memegang pedang. Lalu sebuah energi pedang langsung merenggut nyawa mereka bertiga. Mereka meninggal, berubah menjadi cahaya yang masuk ke dalam tubuh An Mos Suan. Melihat hal ini, kedua mata Dok menjadi merah. Dia menatap An Mos Suan dengan kesal, lalu mengumpat, "An Mos Suan, apakah kamu itu manusia?" "Mereka itu adalah pengikutmu yang sudah bertahun-tahun." Bersambung.